Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berdoa dulu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 146. Enggak. Ayo meneh wali kulli.
Wali utima, wali meneh, wali utima. Wali meneh, wali utima, yo. Wali utim. Meneh yatlu, ayo yatlu. Ayo wa yu'allimukum wa yu'allimu wa mata wa yu'al ayo terus Nah, meneh ya. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 146 ini masih menjelaskan tentang masalah kiblat. Di mana yang kemarin, yang terakhir 145 sak temene Muhammad, walaupun kau tunjukkan ayat-ayatnya, bukti-bukti kebenaran kepada orang Yahudi dan Nasrani itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu juga tidak akan mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblat ba'd, dan sebagian mereka itu Yahudi, Nasara, musyrik ini berbeda-beda kiblatnya. Wala ini tabata ahwaahum, dan sekiranya kamu mengikuti kiblat mereka itu Yahudi, Nasara, musyrik, maka kamu termasuk orang yang zalim, menganiaya dirimu sendiri. Nah, itu tentang kiblat. Nah, ini dilanjutkan ayatnya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Alladzina atainahumul kitaba, alladzina orang-orang yang atainahumul kitaba, yang kami beri kitab, yaitu Yahudi Nasara, ya'rifunahu, mengenalnya Muhammad itu. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka itu mengenal anak-anak mereka sendiri. Bahkan Abdullah bin Salam itu orang Yahudi, hidup bersama Nabi Muhammad di mana? Di Madinah. Itu ditanya itu, malah justru lebih percaya Nabi Muhammad ini daripada anaknya. Gamblang keterangannya. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad ini diterangkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil sifat-sifat Nabi itu. Nah, anakku bagaimana? Loh, pada saat itu ora karu-karuan polahnya itu, bisa jadi itu onok sing urun di dalam itu. Karena zaman itu aku lebih percaya ini, lebih kuat ini, karena ini yang menerangkan kitab suci Allah. Wa inna fariqam minhum la yaktubunal haqqa, dan sebagian di antara mereka itu. Tetapi mengapa demikian? Karena di sebagian di antara mereka itu menyembunyikan kebenaran.
Nah, itu. Jadi tiap kelompok itu mengetahui sebenarnya kebenaran itu. Tapi ono sing nyingitno, ada 3 kelompok itu kebenaran itu. Ada kebenaran dia mengatakan membenarkan memang kebenaran itu. Ono dia itu mengetahui kebenaran itu tapi menyembunyikan, menengai. Masih salah kabeh dilakukan oleh orang menengai. Atau dia tidak mau tahu, pura-pura tidak tahu, itu menyembunyikan. Ono orang yang mengetahui itu tapi mengingkari kebenaran, mengetahui bahwa itu benar tapi justru mengingkari dengan merubah-rubah aslinya, merubah-rubah kitab suci lah. Itu orang Yahudi Nasoro itu. Sebenarnya kalau kita pikir itu Pak, semua agama aslinya itu dari Allah, itu adalah agama tauhid, mengesahkan Allah. Islam berserah diri kepada Allah. Tapi kenapa kok orang Yahudi Nasrani itu? Karena dirubah sendiri, karena orang-orang yang tidak beragama itu sebenarnya orang-orang yang tidak percaya, tidak beriman, ya toh, tapi berbicara tentang agama ini sing rusak itu. Makanya sering saya sampaikan itu, rusaknya agama itu teko menungso agama itu yang mempelopori agama itu, dia tidak mengerti menerangkan karena ada kebencian menerangkan. Jadi ngerubah orang karu-karuan. Itu rusaknya. Jadi ada 3 kelompok itu, dia mengetahui dan membenarkan, mengetahui menyembunyikan, dan mengetahui mengingkari dan mengerubah-rubah itu. Wahum ya'lamu, padahal mereka itu mengetahui. Nah, baru al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu, kebenaran itu, mir rabbika sangka Gusti Allah, fala takunanna minal mumtarin, maka jangan kamu berada dalam keraguan. Wah, ini kebenaran saka Gusti Allah sing menciptakan kamu, yang membimbing kamu, yang mendidik kamu. Ini mengapa kamu ragu? Jadi ojo dibantah wisiku. Kalau sudah dituntunkan oleh Allah, sami'na wa ata'na, gak usah kamu bantah, karena kamu tidak mengetahui, Allah lebih tahu gitu loh. Jadi jangan seperti niru orang Yahudi selalu dibantah gitu. Kiblat pindah nang Baitullah dibantah. Nabi Muhammad turun di Mekah yang ngono, seandainya memang benar iku Muhammad itu adalah Rasul Allah yang disebut di dalam kitab suci, mestine gak lahir di Arab, lahir di mana? Bani Israel. Itu ngono iku. Jadi orang pembantah ku ya golongan ngono iku. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Walikullin, dan bagi masing-masing menungso, nah bagi orang, tiap-tiap orang itu wijhatun ono arah, tujuan, punya kiblat, punya tujuan sendiri, kiblat ya toh, punya tujuan. Huwa muwalliha, tempat ia menghadap wajahnya yaitu kiblat. Dia itu mesti, setiap orang itu ya toh. Fastabiqul, orang Islam ini ditunjukkan kiblatnya oleh Allah ke situ, ke Ka'bah itu. Sebenarnya semua ditunjukkan ke sana, tapi ono sing belot, ono sing gak percaya, gak gelem. Ya toh, itu. Padahal sudah dijelaskan kemarin, ya. Dulu asalnya di Madinah itu berkiblat ke Baitul Maqdis, ya toh. Terus dirubah oleh Allah, dikembalikan kepada Baitullah. Iku yang ngono. Tapi orang gelem ono sing belot. Nah, fastabiqul, oleh karena itu berlomba. Jadi setiap orang itu punya kiblat sendiri-sendiri. Ya toh? Maka kamu berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan bagi orang beriman ini. Bagaimana caranya itu? Menaati, menerimanya. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Lah, oleh karena itu ciptakan di mana saja kamu berada, pastilah Allah akan mengumpulkan kamu semua ke dalam kiblat. Kapan dikumpulkan semua apa yang kamu lakukan. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, diterangkan di sini, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka sadral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta, dan dari mana saja kamu keluar,
untuk suatu perjalanan kemana saja, Jakarta, Surabaya, nang dia wis Eropa, fawalli wajhaka satrol Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, hadapkan wajahmu itu ke Masjidil Haram ini. Terus di mana-mana saja itu. Setiap kamu sholat, wa innahu lal haqqu mir rabbik, dan sak temene iku adalah merupakan ketentuan yang hak saka Gusti Allah Tuhanmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Pasti Allah Maha tahu itu. Jadi di mana saja kamu itu, supaya apa sih itu? Supaya gak ono kesempatan orang-orang Yahudi Nasrani itu merubah-rubah itu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram itu. Dan dari mana saja kamu berangkat, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, itu. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah mukamu ke arahnya Masjidil Haram itu. Diulang-ulangi supaya kamu perkuat itu. Di mana saja, di rumah, di masjid, di lapangan, kalau sholat kamu hadapkan ke Masjidil Haram. Li'alla yakuna linnas, agar tidak ada bagi mereka Yahudi, Nasrani dan musyrik alaikum hujjatun, hujjah atas kamu. Jadi gak rewel gitu loh. Jadi gak selalu mengilok-ngilokno itu. Mengolok-olok, ya mengilok. Supaya gak ngolok-ngolok air. Jadi itu les tunjukkan. Nah, itu. Jadi itu. Illal ladzina dzalamu, kecuali orang-orang yang aniaya dirinya itu. Hujjatun gila. Ya itu. Illal ladzina dzalamu, kecuali orang-orang yang di antara mereka dzalamu, orang-orang yang aniaya di antara mereka disebabkan keingkaran itu, belot itu. Maka mereka mengatakan, berpalinglah Muhammad ke arah Ka'bah. Lah ini selalu ngilokno ae. Padahal yang berhak menentukan itu arah Ka'bah dan lain sebagainya itu Allah gitu loh. Lah iya kok iso masih sholat subuh itu 2 rakaat apa gitu loh. Kok rewel gitu loh. Jadi sekarang banyak kan orang rewel, hujan aja sih subuh hujan ya apa gitu. Kok rewel, untung loh kamu dikai urip untung, alhamdulillah. Ya, dikai mati orang kudanan mis. Ya. Fala taksau, maka janganlah kamu takut kepada mereka itu. Ya toh? Ojo kuatir disebabkan peralihan kiblat itu konsing diolok-olokno, ojo kuatir. Waksauni, tetapi takutlah kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah. Ya toh? Serahkan, ojo takut. Itu. Maka serahkan kepada Allah. Wali utimma, dan agar kamu sempurnakan nikmati Gusti Allah alaikum, kepadamu, sempurnakan itu. Wala allakum tahtadun, dan supaya kamu memperoleh petunjuk. Nah, di sini lah Pak. Jadi lek kon niku mentaati Allah dan sempurnakan nikmati Allah, apa mensempurnakan? Syukurilah, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Maka Allah akan memberikan tambah nikmatnya itu, dan Allah akan mengantarkan kamu ke dalam petunjuknya. Coba sekarang ojo ngaji, ojo dapat petunjuk pada, tidak akan dapat petunjuk kamu. Tapi lek ngaji yo tekun itu, maka mendapatkan petunjuk yang detail itu lo bisa tahu Pak. Tapi lek ngaji enggak ya wis iku ya roh ya enggak gitu. Ya begitu. Itu udah. Wala allakum tahtadun, dan supaya kamu memperoleh petunjuk pada kebenaran. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fikum rasulan, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari golongan kamu. Lah ini. Jadi kamu sing tekunlah itu, nikmati nikmatan Allah itu, bersyukurlah kamu kepada Allah. Ya, maka sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul itu atas permintaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu di tahun 1998 sebelum Masehi itu berdoa. Itu disebutkan di dalam surat 129 itu, jangan buka. Apa doa Nabi Ibrahim itu?
129 gitu. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka, untuk orang-orang Arab itu di dalam itu, yakni ahlul bait. Nah, dari kalangan warga Arab itu rasulam minhum, seorang rasul dari kalangan mereka itu. Untuk apa? Ya celu alaihim ayatika, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat panjenengan ya Allah, Quran. Wa yu'allimukumul kitab, dan mengajari mereka kitab Quran, wal hikmah, dan hukum-hukum, tuntunan-tuntunan itu, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Wa yuzakkihim, serta mensucikan panjenengan mereka dari kemusyrikan. Jadi membersihkan dia dari kepercayaan kemusyrikan itu. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya panjenengan maha kuasa, hakimun lagi maha bijaksana. Nah, disinilah dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu atas permintaan Nabi Ibrahim itu seorang rasul dari golonganmu, orang Mekah. Untuk apa? Yatlu alaikum ayatina, yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami, Quran. Wa yuzakkikum, menyucikan kamu, membersihkan kamu dari kemusyrikan, ya toh, supaya kamu tidak bingung. Wa yu'allimukumul kitab, dan mengajari kamu kitab Quran, wal hikmah, dan hikmah persis toh. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, serta mengajari kamu apa yang belum kamu ketahui. Nah itu, padahal itu permintaannya itu 1998 sebelum Masehi, lahirlah Rasulullah di tahun 560 Masehi. Berapa tahun itu? Sekitar 2500 tahunan itu baru dikabulkan doanya Nabi Ibrahim itu. Nah itu ya, baru wadkurni adkurkum waskuruli wala takfurun. Karena itu ya toh, ingatlah kamu kepadaku, kepada Allah, yakni dengan apa? Bersolat, perhatikan dawuh Gusti Allah, laksanakan itu. Kaya dene orang Bani Israel itu kan begitu, diangkat Tur Sinai. Ayo kamu mau nggak mengikuti tuntunan kitab sucinya ini? Perhatikan, pelajari dengan sungguh-sungguh, amalkan apa yang ada di dalam kandungannya itu, supaya kamu terhindar dari siksa. Ayo ikuti. Akhirnya dia mengikuti. Nah, kita tidak seperti itu, dibebaskan oleh Allah. Gak tadi dikandani kon awas kon lek gak masawaran Gusti Allah, kamu akan merasakan bagaimana siksani Allah. Begitanya cuma begitu. Mulane seringkali sampaikan itu, masih kon nang masjid bendino tapi lek gak masah warane, gak ngreken karo pituture Gusti Allah, iku termasuk orang durhaka gitu loh. Masih kon bendino ngambungi tangane wong tuamu tapi kon gak ngreken karo pituture wong tuamu, itu anak durhaka, begitu loh. Nah itu, jadi waskuruni, karena itu ingatlah kamu kepadaku yang membimbing kamu itu. Azkurkum, niscaya aku ingat pula kepadamu. Lah itulah dari Kanjeng Nabi, kalau eling pada waktu kon seneng nang Gusti Allah, maka Allah temen akan eling kepadamu pada waktu kon susah. Kapan kamu susah? Nah, pada saat kamu menderita, susah, gak duwe rezeki, kentekan, bondot dan lain sebagainya, apalagi kamu sangat megap-megap kate mati, mangap-mangap tok iku, sapa sing anu? Ya toh. Gede gurung ngrasakno jantunge dipenek karo malaikat iku, ya ngono kan, ndak dipenek jantunge urat nadine dipenek baru Allah. Jadi sik gurung sing begedut ae. Ya toh. Golek mesti kono lho baru kapok. Waskuruni azkurkum waskuruli, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Ya apa carane syukur kepada Allah itu? Syukur ono telu. 3, yang pertama adalah syukur qalbi, ono di jero ati, merasa bahwa semua ini miliknya. Semua adalah pemberian Allah. Aku hanya sekedar berusaha, tapi Allah memberikan ini. Itu. Jadi itu syukur. Baru karena syukur merasa miliknya Allah dan diberikan oleh Allah, maka berucap ini alhamdulillahirabbil alamin.
Nah, dengan alhamdulillah birabbil alamin kita lebih dekat kepada Allah, lebih dekat. Alhamdulillah aku dikai mobil sehingga udan-udan iso teko nang masjid. Ora tambah. Dikai mobil, dikai enak, sehat, kuat, dadi ana cek gak kudanan, ora wis mungker di rumah. Suatu ketika kamu akan diazab itu oleh Allah. Tapi belum, masa sekarang belum. Iya, coba tunggu. Pasti kamu akan diazab. Jadi kamu diberikan nikmat itu syukur, gunakan, alhamdulillah, wujudkan. Semakin meningkat, semakin sehat, semakin soge, semakin gagah, semakin kuat. Bersyukurlah kepada Allah. Nah itu yang ketiga, gunakan pemberian Allah itu sesuai dengan tujuan. Gusti Allah memberiku untuk apa? Dikai sehat malah gunggungan, ya karemu. Maka tidak, jangan salahkan kali nanti kamu stroke. Ya toh, maka nyeret kamu melakukan nanti gak iso nang masjid tambahan. Itu. Jadi gunakanlah supaya kamu disayang oleh Allah. Pompong konsep kuat gitu loh. Itu. Syukurlah waskuruni itu. Jadi pertama dari hati kita merasa bahwa ini pemberian Allah, kedua ucapkan dalam lisan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Begitu. Yang kedua gunakan pemberian itu sesuai karo tujuannya Allah ngekei untuk apa gitu loh. Ya itu baru wala takfur, kamu jangan mengingkariku dan jangan berbuat maksiat durhaka. Jangan digunakan karunia Allah itu untuk buat maksiat gitu loh. Itu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan gitu, bisabri, dengan kesabaran, dengan bersabar, wasolah, dan bekerjakan sholat. Innallah, saat temani Gusti Allah ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar ini. Jadi jaluk apa Gusti Allah, mintalah pertolongan gitu, untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Itu ada dua syaratnya. Pertama, bisabri, sabar. Apa sabar itu? Sabar itu menekan gejolak nafsu untuk melakukan yang terbaik, itu sabar gitu. Sabar di dalam penderitaan, sabar di dalam melaksanakan itu. Jadilah umpama ono sesuatu hal yang merintangi kita itu, terus kita males, wis gak, wis babak, wis meneng. Itu bukan sabar namanya. Bukan pasrah, putus asa. Jadi keberadaan seperti kita ini, terus aku gak kuat apa-apa begini aja, wis pasrah, wis ono omah turu, wis gak dosa aku. Lah itu jenenge putus asa, bukan sabar. Lek sabar itu melakukan terus, wis. Nyapa caraku, aku harus bisa itu. Nah, itu namanya sabar. Sabar dalam penderitaan begitu, sabar. Justru orang yang bersabar itu mengantarkan dirinya dekat kepada Allah. Mulane kenikmatan itu, kesenangan itu kita bersyukur dengan sabar itu gampangan sabar, Pak. Lek syukur itu bisa ngalih ado teko Gusti Allah. Karena kesombongan, aku akeh duwike. Wong akeh duwike iku mesti akeh tingkahe. Perubahan semuanya. Biasanya mangan tempe, ganti mangan sate gitu loh. Ya sate kulit kan begitu. Itu banyak perubahan pemikirannya, banyak. Wis mangan-mangan iki. Biasa bojo siji njaluk bojo. Tuh. Ini enggak sabar itu. itu sabar itu. Jadi sabar itu. Jadi kunci sukses itu sabar. Inna wa iya apa? Bisabri, ya hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan bisabri, dengan bersabar, taat melakukan ibadah, menghadapi cobaan, wasolah, dan mengerjakan sholat. Itu Pak. Jadi orang yang sabar itu, kalau orang yang tidak sholat tidak akan bisa sabar itu. Jadi sukses itu adalah sabar dan sholat itu. Kenapa kok begitu? Karena orang yang sholat ini berarti dia itu mendekatkan diri kepada Allah, selalu ingat pada Allah. Maka segala sesuatu apapun yang terjadi pada dirinya, karena mereka ingat kepada Allah, maka sadar. Kebaikan dia bersyukur, keburukan dia sadar. Oh, iki tanpa diizinkan oleh Allah kita tidak bisa. Ya tak? Oh, aku iki mang
tiba begini, oh tanpa ada izin Allah tidak bisa, ya gak apa-apa lah kita bersabar. Itu. Nah, karena sholatmu ini yang bisa mengantarkan kamu sabar. Jadi orang yang tidak sholat tidak bisa Pak sabar. Susah itu. Kenapa? Karena tidak ada rahmat. Sabar itu tempatnya bukan di otak, di mana itu? Hati. Di hati itu. Tidak bisa itu. Nah, satu bagaimana setelah sholat dipelajari Al-Quran itu, oh nasihati Allah kita tidak bisa begini, harus begini. Itu nasihati Allah itu. Jadi karena hidup ini tidak hanya cuma satu persoalan saja yang kita hadapi Pak, ya toh, hanya sholat, haji, puasa, bukan itu saja. Ada hubungan sesama, interaksi sama manusia. Bagaimana kita cara berhubungan dengan manusia, diatur akhlak itu oleh Quran. Padahal itu nilainya bagaimana? Ya, ini juga saya pernah ditanya, bagaimana Pak Afid itu sholat tahiyatul masjid dengan sholat rawatib itu tinggi mana pahalanya? Tinggi mana itu pahalanya? Sama saja, sholat itu sama saja. Bukan sing rawatib sekian 100.000, sing ini gak, kecuali yang dijelaskan oleh Rasulullah, siapa sing sholat di Masjidil Haram mendapat 100.000 kali lipat. Kalau di Madinah itu kan tidak salah, ada 10.000 ya. Kalau di Masjidil Aqsa itu 1.000 itu kalau tidak salah. Itu dijelaskan itu. Kalau rawatib dengan tahiyatul masjid sama saja itu sholatnya. Sekarang banyak mana pahalanya sholat subuh dengan sholat dohor? Sama semuanya itu Pak. Jadi itu, jadi sama saja itu. Jadi sama itu, tidak ada perbedaannya. Lakukanlah itu pendekatan diri pada Allah. Apa sih pahala itu? Ayo, pahala itu apa? Loh, kan kemarin saya jelaskan. Pahala itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Apa geluduk ngono, gak, kasih sayang Allah. Karena Allah kasih sayang kepada kamu, setiap kamu ada kesulitan ditolong oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa bersama Allah? Allah bersama kepada manusia ada dua. Yang pertama melihat bagaimana tingkah lakumu, yang kedua menolongnya. Allah bersama orang yang sabar, apa maksudnya? Selalu menolong orang yang sabar. Kalau Allah bersama orang yang kafir, apa itu? Melihat tingkah laku mereka. Itu. Jadi orang yang sabar itu innallah ma'asabirin, selalu mendapatkan pertolongan oleh Allah itu. Jadi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan pagi ini tentang masalah kelanjutan kiblat tadi sampai 158. Ini menerangkan mulai 100 berapa tadi? 140 itu sampai dengan sampai dengan 158 menerangkan tentang kiblat. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan untuk bertanya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita selanjutnya. Ayat berapa? 154 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inna safa wal marwata min sya'airillah
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما تبيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Sadaqallahul azim. Besok kita lanjutkan. Babalagha Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.